Halo, assalamualaikum para guru sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita membahas tuntas kompetensi teknis guru honorer P3K terkhusus materi model pelajaran saat pandemi. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Pengertian model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi sifat dan materi yang akan dibelajarkan, tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Setelah munculnya wabah COVID-19 di belahan bumi, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih adanya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Sayangnya tak semua institusi pendidikan rupanya paham betul mengenai inovasi terbaru yang harus dipakai untuk melakukan pembelajaran selama pandemi. Kebanyakan dari mereka masih belum bisa menyesuaikan karena terkendala sarana dan prasarana. Berikut merupakan model pembelajaran paling efektif di masa pandemi COVID-19 menurut para pakar, yaitu yang pertama, daring method. Metode ini bisa membuat para pelajar untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik, seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Metode daring ini sangatlah cocok diterapkan bagi peserta didik yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh peserta didik tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Terus model yang kedua adalah project based learning. Project based learning adalah metode pembelajaran yang dilakukan mandiri oleh siswa berbasis proyek atau kegiatan. Metode ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020. Tujuan utama dari metode ini untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk bisa gotong royong, berkolaborasi, dan empati dengan sesama. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, sintesis, interpretasi, dan informasi sebagai sarana untuk memperoleh capaian hasil belajar. Metode ini berpusat pada peserta didik, dan guru hanya bersifat sebagai fasilitator. Peserta didik melakukan investigasi terhadap satu materi ataupun tugas secara mandiri. Menurut Mendikbud, metode ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan eksperimen, proyek, dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangatlah cocok untuk pelajar yang berada pada zona kuning atau hijau. Tentunya juga harus menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian model pembelajaran yang ketiga adalah home visit method. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Metode ini disarankan oleh Kepala Bidang Kemitraan Full Day Darul Quran, Dr. Mahfud Fauzi MPD, yang mana sangat pas untuk pelajar yang kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan seperangkat teknologi yang mewadahi. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada pelajar bisa tersampaikan dengan baik, karena materi pelajaran dan keberadaan tugas yang diberikan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian model pembelajaran keempat adalah blended learning. Blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain.
Metode ini dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Pada awal abad ke-21, metode ini sudah mulai dirancang dan diterapkan. Namun seiring dengan merebaknya wabah COVID-19, metode ini dikaji lebih dalam lagi karena dinilai bisa menjadi salah satu metode pembelajaran yang cocok bagi pelajar di Indonesia. Yang kelima itu adalah integrated curriculum. Metode ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, tapi juga mengaitkan metode pembelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, pengajar juga diberi kesempatan untuk mengadakan team teaching dengan pengajar mata pelajaran lainnya. Metode ini disampaikan oleh Profesor Zainuddin Maliki, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, menyampaikan bahwa pembelajaran akan lebih efektif bila merujuk pada project based, yang mana setiap kelas akan diberikan proyek yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Metode integrated curriculum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah, karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring. Jadi pelaksanaan metode ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Gitu ya. Model yang keenam adalah luring method. Metode pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat peserta didik yang ada di wilayah zona hijau atau kuning, terutama dengan protokol ketat new normal. Dalam metode ini, siswa akan diajar secara bergiliran atau shift model agar menghindari kerumunan. Metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak berbelit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, metode pembelajaran ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk sistem daring. Kemudian, langkah strategis yang harus dilakukan untuk keberhasilan metode pembelajaran saat pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, lakukan peninjauan kembali terhadap target pembelajaran yang ingin dicapai agar secara rasional selaras dengan situasi dan kondisi baru dalam new normal. Lalu yang kedua, identifikasi sumber daya yang perlu dimiliki dan diadakan agar tujuan baru yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Yang ketiga, petakan situasi dan kondisi masing-masing guru dan siswa yang harus bersiap-siap melakukan model pembelajaran baru sebagaimana yang sudah dirancang. Yang keempat, kajilah gap antara kebutuhan dan ketersediaan untuk menyusun langkah-langkah strategis dan operasional yang perlu segera dilakukan untuk menjembataninya. Dan yang kelima, eksekusi langkah-langkah tersebut secara kreatif dan inovatif dengan menjalin berbagai kemitraan dengan pihak-pihak eksternal yang peduli mengenai pendidikan. Nah, itulah dia tadi teman-teman model pembelajaran saat pandemi COVID-19 beserta langkah strategis untuk keberhasilan model-model tersebut. Saya menyampaikan agar menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan insyaallah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.